Tidak dari iblis menurut sebelah di sana. Inilah perintah yang kau terima dari iblis. Gila ya. Filipi 2 ayat 6, saya coba bacakan dulu. Yang walaupun dalam rupa Allah, Tahan dulu. tidak Tahan dulu, pelan-pelan kita kupas. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yesus itu Allah, kalau begitu dalam ayat itu. Iya, Romo. Oke, yang walaupun dalam rupa Allah, lanjut. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak menganggap kealahannya sebagai yang sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan inisiatif di sini akan muncul. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Tahan di situ, dinamis. Di situ yang mengosongkan dirinya sendiri itu siapa? Tuhan, Yesus itu sendiri atau siapa? Yesus sendiri. Dia sendiri yang mengosongkan diri. Oke, lanjut. Melainkan yang mengosongkan dirinya sendiri, artinya dia sendiri ambil inisiatif untuk mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Oke, lanjut. Dan menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Tahan dulu, dinamis. Yesus ambil inisiatif sendiri untuk mengosongkan dirinya menjadi hamba dan sama seperti manusia. Dia sendiri yang mengambil itu, inisiatif itu. Iya. Sekarang yang untuk mati di salib, inisiatif dia atau tidak? Lanjut. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Tahan dulu. Bahkan mati. Dia telah merendahkan dirinya sendiri. Dia sendiri ambil inisiatif. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dinamis. Di situ siapa yang ambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya sampai mati dan mati di kayu salib? Siapa di situ? Dia sendiri, Romo. Dia sendiri. Oke. Sekarang di Kisah 2 ayat 3 ayat 23. 2 ayat 23. Oke, kita turun satu itu. 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Lanjut. Iya. Yang telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Baca kembali. Kehendaknya siapa di situ? Rencananya siapa di situ? Lanjut dulu. Baca kembali. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh melalui tangan bangsa-bangsa durhaka. Dinamis. Kehendaknya siapa? Mana setan di situ? Hanya setan itu di kepala mereka punya, yang setan-setan yang lain. Yang dari biblis dipotong B-nya jadi iblis. Kalau biblis, mentalitas biblis masih baik. Kalau B-nya dihilang jadi mentalitas biblis. Kenapa mentalitas biblis? Karena iblis itu pengapa? Wahyu 12 ayat ke-9. Iblis itu apa? Wahyu 12 ayat ke-9. Ayat 9. Oke. Kita lihat iblis itu apa? Dilemparkanlah naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Yang bilang kehendak iblis Yesus mati di kayu salib, itulah iblis. Penyesat. Kitab suci tidak omong maksud dan rencana iblis. Dia diserahkan menurut maksud dan rencananya siapa? Dinamis. Rencana Bapa. Allah. Rencana
Sekarang kita bandingkan di dalam Injil Yohanes 10 ayat 17. Yang jawabannya ada di situ tadi, rencana Bapak. Oke, sekarang kita lihat benar atau tidak. Tetapi Yesus ambil inisiatif atau tidak di ayat 18. Kita baca Yohanes 10 ayat 17 dulu. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Dinamis, Bapa mengasihi aku karena aku sendiri yang menyerahkan. Mengambilnya. Nah, Bapa mengasihi aku karena aku sendiri yang menyerahkannya. Baca kembali. Engkau dengar baik-baik, saya akan tanya karena ini ujian untuk kau langsung. Ya Romo, ya Romo, ya Romo. Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku agar aku mengambilnya kembali. Artinya Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk mengambilnya kembali. Iya Romo. Sekarang dijelaskan di ayat ke-18. Tak seorang pun yang bisa mengambilnya. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Tidak dari iblis, menurut sebelah di sana. Inilah perintah yang kau terima dari iblis. Gila ya. Kitab suci tidak omong itu. Kitab suci bilang inilah perintah yang ku terima dari Bapa. Aku memberikan diriku, nyawa kau untuk mengambilnya kembali. Dia sendiri yang memberi, dia sendiri yang mengambil. Karena itu aku datang dalam kehendak siapa? Yohanes 5 ayat 43 kalau tidak salah. Yohanes 5 ayat 43. Yang saya heran, orang pergi belajar di orang yang tidak tahu dia belajar teologi dari mana. Saya tidak mengerti, banyak orang sesat hanya untuk pergi dengar dongeng-dongeng untuk senangkan telinga. Yohanes 5 ayat 43. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Karena itu tadi di dalam Yohanes 10 ayat 18 dibaca kembali. Aku datang dalam nama Bapakku. Aku datang dalam kehendak Bapakku. Dalam pengutusan, dalam misi Bapakku. Karena itu dalam Yohanes 10 ayat ke-18 dia bilang apa? Itulah kehendak dia yang mengutus aku. Baca ulang dari 18 ya, Pater. Ya, hanya 18. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dinamis. Aku berkuasa. Yesus mati menurut kehendaknya siapa di situ dia bilang? Kehendak Yesus sendiri. Kehendak Yesus sendiri. Lanjut. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Makanya dia datang dalam nama Bapa. Seperti Bapa mengutus aku. Tetapi aku dan Bapa adalah satu. Aku tidak seorang diri, melainkan Bapa menyertai aku. Yohanes 16 ayat ke-32. Yesus sendiri 19 ayat. Vina, satu dalam relasi, Iya, satu dalam misi. Namanya kesatuan aksi. Jadi itu maksud. Lihat saatnya akan datang, bahkan sudah datang, ketika kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Yesus bilang begini, Namun, kamu akan pergi meninggalkan saya seorang diri. Kata seorang pribadi, seorang diri. Oke, lanjut. namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Dinamis. Kehendaknya siapa kalau begitu? Kehendak Bapa Romo.
Yang ajar seperti itu 11-12 dengan iblis. Penghasut, penipu, penyesat. Yang telah dibacakan dalam Wahyu tadi, penyesat. Di dalam, bantu dulu. Sekarang ayat yang dia pakai, kita pakai lagi untuk dia. Yang tukang tipu itu adalah siapa? Yohanes 8 ayat 44. Saya mau supaya Edi satu kali datang ke sini dengan ayat kitab. Yohanes 8 ayat 48. 44. Oke. Kamu berasal dari bapakmu, iblis, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Lanjut. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata dari diri sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa pendusta. Sedangkan Yesus berkata-kata dari Bapa. Iblis berkata-kata dari dirinya. Makanya dinamakan penipu, pendusta, penyesat. Yang omong, yang tafsir seperti itu berkata-kata dari dirinya sendiri. Makanya 11-12 dengan iblis. Dan engkau yang ikut juga senang 11-12 dengan iblis. Kalau begitu kau percaya. Yang ikut sana dan percaya, iya 11-12 dengan iblis. Sekarang kitab suci omong lain. Yang ikut di sana sama dengan 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Akhir-akhir ini banyak yang cari dia punya guru untuk senangkan dia punya telinga. 2 Timotius 3 ayat ke 3 dan 4. Itu banyak Oke, tuh 2 Timotius ikut 4 orang-orang ayat seperti ini tuh, ini nih ayatnya. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Karena itu yang harus kita buat sebagai orang Kristen sejati ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Aku nggak lulus di sini kayaknya. Karena Santo Petrus sudah menubuatkan guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya. Bukan ajaran Kristen, tetapi apa di sini? 2 Petrus 2 ayat 1 selanjutnya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Wah, keras ini. Lanjut, belum selesai. Lanjut. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Wow. Lanjut, Water. Oke, lanjut. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, tempat mereka dirantai dalam kegelapan
untuk disimpan sampai hari penghakiman. Allah juga tidak menyayangkan dunia purba. Ia hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lainnya ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Begitu. Mungkin Romo lanjut atau gimana? Iya. Lihat ya, guru-guru palsu tadi tugasnya begitu. Lalu sekarang zaman akhir ini kita kembali ke 2 Timotius 3 ayat 1 selanjutnya. Paulus bilang hati-hati, zaman akhir ini nih banyak orang yang seperti ini. Karena itu hati-hati. Ikut sembarang itu berbahaya sekali.